Halo semua, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Terserah kalian mau nonton di jam berapa. Fresh from the oven. Kayaknya nggak perlu gue jelasin unit apa yang hadir di Biker Second Sport dan juga private stocknya Biker Second Sport, karena dari segi thumbnail, teaser, IG story juga pasti kalian sudah mengetahui apa sih yang ada di belakang gue ini, yaitu Kawasaki H2 2022. Kawasaki H2 2022 brand new yang hadir di lini private stocknya Biker Second Sport, dan unit ini salah satu unit yang lagi hot item banget, lagi booming banget dibahas para bikers entusias. Kenapa? Karena akhirnya Kawasaki merilis setelah beberapa tahun tidak merilis H2 ini brand new-nya, dan sekarang dia mengeluarkan beberapa unit. Cuman gue nggak tahu pastinya ada berapa belas unit, cuman KMI doang yang tahu. Dan Biker Second Sport kebagian satu unit, alhamdulillah. Cuman gue tidak mau membahas seperti biasanya tentang future investment, karena kalian sudah pasti tahu unit ini bisa dijadikan future investment gitu. Nah sekarang gue sedikit mau mereview atau enggak kayak mau komparasi aja sih sama unit H2 yang sebelumnya dengan yang 2022 ini, karena kita kemarin beberapa kali stok H2 yang 2015-2016. Sedikit perbedaan atau bisa dibilang Kawasaki itu merefresh dari unit sebelumnya yang 2015, seperti speedometer dia sudah full TFT. Antara setuju nggak setuju sih gue Kawasaki merubah ini, cuman ya dia mau nggak mau karena zaman sekarang motor-motor sudah menggunakan speedo full TFT, jadi Kawasaki mau nggak mau sepertinya dia mengaplikasikan di Kawasaki H2 2022 ini. Terus shock lens dia sudah dari sananya dapat TTX, cuman gue tipenya gue belum sempat cari-cari. Yang jelas ini TTX bisa di-adjust. Sebelumnya tuh mereknya apa ya? Kayak Bay ya, nggak salah ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Dari segi desain bisa dibilang tidak ada perubahan menurut gua. Semua masih sama seperti 2015, cuman di warna sok. Ya tadi gue sedikit lihat warna soknya sebelumnya tuh kalau nggak salah itu warna hitam black chrome gitu, dan sekarang dibikin warna silver atau abu-abu ini ya. Ya gitulah. Terus kaliper sebelumnya itu menggunakan M15, dan sekarang ini seperti kayak Ducati gitu lah, apa Stilema lah. Yang gue tahu itu ini tipe yang Stilema. Terus header sih ya rada unik, karena sebelumnya tuh rada gelap, dan sekarang nih sedikit lebih terang dan juga menguning. Sisanya sih kalau gue lihat semua hampir sama, nggak terlalu ada bedanya. Ada satu hal yang unik lagi dari segi warnanya. Ini kalau di webnya ini kalau nggak salah namanya black chrome apa ya, cuman sama yang sebelumnya itu warnanya itu benar-benar chrome. Kalau yang sekarang dibikin kayak glitter. Coba nih deketin nih, bisa kelihatan nggak ya kira-kira ya? Di bagian sini nih warnanya ada glitternya banyak banget, lebih nongolin glitternya dia. Nah terus ditambah lagi ini sedikit sentuhan di tulisan supercharge-nya itu sekarang ada warna merahnya. Kalau dulu enggak kan, warna chrome sama hitam aja. Sisanya sih menurut gue hampir sama semua. Kalau bisa dibilang suka yang mana, dari segi speedo gue lebih suka yang sebelumnya, karena dari RPM-nya itu dari angka 1 ke selanjutnya itu warnanya unik dan lucu gitu. Kalau sekarang ya cuman panel biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya dibilang untuk melihara satu unit ini sih gue oke banget nih. Dari segi bobot dia masih sama dengan yang sebelumnya. Seat height juga sama-sama 825 mm. Tapi ada satu yang di-upgrade dari Kawasaki dari segi horsepower. Dia nambah sekitar 40 HP, 30 sampai 40 HP, dan sekarang ini 240 sekian HP. Gue kurang tahu berapa ininya. Ya 240-an horsepower. Yang sebelumnya aja nih udah kenceng banget, ditambah sekarang yang 2022 horsepowernya dinaikin 240. Gue nggak ngerti
mau ngebut kemana ya? 240 horsepower, sumpah. Kalau untuk posisi riding, ya gue pastikan sama, karena nggak ada perubahan sama sekali. Ini motor bener-bener nyaman. Motor gede, gambot dilihatnya, tapi dipakai riding tuh nyaman. Panasnya nggak nyelekit lah bisa dibilang. Ini bener-bener oke banget panasnya. Masih ditolerir lah. Seperti itu kurang lebih. Gue nggak tahu mau jelasin apa lagi karena motor juga kebetulan standar. Dan untuk dibandingkan dengan yang 2015 itu udah gue sebutin sebelumnya tadi. Sekarang sih gue bingung, gue mau jual berapa. Dari segi fitur, menurut gue hampir sama, nggak terlalu banyak perubahan. Cuman yang untuk 2022 ini dia pasti sudah menggunakan assist slipper clutch. Ini yang ngebikin koplingnya rada beda sama 2015. Rata-rata H2 2015 pasti koplingnya diganti karena benar-benar keras banget kayak narik. Apa ya, itu benar-benar nyakitin banget kerasnya. Dan sekarang ini udah hampir sama kayak ZX-10 entengnya. Tambah lagi dia sudah menggunakan KCMF Kawasaki Cornering Management Function. Jadi ketika gue mengendarakan Kawasaki H2 yang 2015 itu rada-rada apa ya, kagok gue mengendarain. Cuman katanya nih yang 2022 ini dengan adanya KCMF itu bisa membantulah kita untuk cornering lebih enak atau enggak lebih stabil. Seperti itu. Terus Kawasaki Traction Control udah pasti. Kawasaki Launch Control juga udah sama, Quick Shift semua, KTRC semua hampir sama. Ya untuk fitur nggak terlalu banyak perubahan. Kalau segi kokpit yang udah pasti jelas ya speedometer. Seperti itu. Ya gue nggak bisa review banyak-banyak lagi karena nggak ada yang bisa gue kulik lagi akhirnya. Dan gue bingung sendiri. Gitu. Dah, mungkin seperti itu aja video yang gue jelaskan dari Kawasaki H2 2022 ini yang brand new. Semoga kalian nonton terus video Biker Second Sport dan jangan lupa subscribe dan juga follow Instagramnya Biker Second Sport. Bye bye.